Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haris Gunawan dalam mata kuliah pembangkit listrik tenaga fosil, di mana ada analisis ekonomi biaya pembangkitan energi fosil. Minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel atau 778 ribu bph. Di tahun 2018, penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan kilang. Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah, sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35%. Di sini ada gambar satu-satu menunjukkan grafik yang signifikan dari tahun 2019 ke 2018. Untuk mendorong minat investor menanamkan modal di sektor hulu migas pada akhir 2015, pemerintah melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan atau cash cost recovery dan perlakuan pajak di bidang usaha hulu migas. Revisi PP tersebut dimaksudkan agar industri hulu migas menjadi lebih menarik dengan semakin ketatnya kompetensi produsen minyak dunia melalui pengurangan fasilitas perpajakan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split yang merupakan skema baru dalam kontrak hulu migas. Melalui skema baru ini, modal dan risiko kegiatan hulu migas sepenuhnya ditanggung kontraktor. Sampai bulan Februari 2019, yang sudah ada 40 kontrak baru yang menggunakan skema gross split yang terdiri dari blok hasil lelang sebanyak 14 blok, terminasi 21 blok, dan amandemen sebanyak 5 blok. Selain itu, kebijakan gross split didukung pula oleh PP nomor 53 tahun 2017 tentang perpajakan PSC gross split yang menghilangkan pengenaan pajak dari tahap eksplorasi hingga produksi di tahun pertama. Di sisi permintaan kebutuhan BBM termasuk biodiesel dalam negeri pada tahun 2018 mencapai 465 juta barel per tahun yang dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri dan impor. Produksi BBM dari kilang dalam negeri rata-rata sebesar 278,1 juta barel dan impor rata-rata sekitar 165,4 juta barel. Pengembangan produksi dari impor BBM dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat dari gambar 1-2, di mana perbandingan produksi BBM dan impor BBM itu dari tahun 2009 sampai 2009 sampai 2018 itu mencapai 278,1 juta barel. Kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2018 mencapai 64,5 gigawatt atau naik sebesar 3% dibandingkan kapasitas tahun 2017. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2018 sebagian besar berasal dari pembangkit energi fosil, khususnya batu bara 50%, diikuti gas bumi 29%, BBM 7%, dan energi terbarukan 14%. Seperti gambar 1,6, di mana kapasitas terpasang pembangkit listrik per jenis energi tahun 2018. Listrik dari PLN dan pembangkit non-PLN yang telah tersambung pada jaringan PLN on-grid disalurkan kepada konsumen rumah tangga sebesar 97,8 ribu gigawatt hour atau 42%, industri 76 ribu gigawatt atau 33%, dan komersial sebesar 59,5 ribu gigawatt hour atau 25%. Sedangkan konsumsi listrik di sektor transportasi untuk pengoperasian kereta komuter konsumsinya sebesar 274 gigawatt hour atau 0,12% seperti pada gambar 1
Di mana rumah tangga itu 42%, komersial itu 25%, industri 33%, dan transportasi 42%. Kerangka analisis pemodelan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu analisis permintaan energi final, transformasi energi yang menyediakan energi primer. Analisis permintaan energi final dilakukan menggunakan asumsi pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, juga pertimbangan kebijakan, Renstra, dan roadmap terkait pengembangan energi yang berlaku saat ini. Demikian pula untuk analisis penyediaan energi primer. Dilakukan dengan pertimbangan pemanfaatan berbagai energi sumber. Oke. Energi dan potensi sumber daya energi termasuk berbagai kebijakan yang berlaku serta pengembangan teknologi energi saat ini. Sedangkan analisis transformasi dilakukan dengan pertimbangan RUPTL, RUEN, dan penurunan emisi. Kerangka analisis pemodelan ditunjukkan pada gambar 1.10. Di mana ini adalah kerangka analisis pemodelan. Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Sesuai dengan kerangka analisis pada gambar 1.10, parameter yang dipertimbangkan dalam membuat proyeksi permintaan energi final adalah data sosial ekonomi, yaitu populasi pertumbuhan ekonomi, data historis, penggunaan energi, akibat perbaikan gaya hidup, masyarakat dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan PDB, dan teknologi yang semakin efisien. Sebagai data dasar digunakan data energi tahun 2018 dan data histori data 5 tahun ke belakang untuk melihat RUEN. Perhitungan perkiraan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik dan jenis pembangkit menggunakan model Balmoral yang merupakan aplikasi pemodelan perancangan energi khusus untuk penyediaan energi listrik dengan pendekatan optimasi atau least cost. Permintaan listrik per sektor yang dihasilkan dalam model LEAP yang akan menjadi input untuk memproyeksikan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik pada model Balmoral. Keterkaitan antara LEAP dan Balmoral dalam menghitung permintaan energi sebagaimana pada gambar 1.11. Ya. Oke. Di mana analisis permintaan energi ini target sektor ketenagalistrikan, analisis transformasi energi, kapasitas dan produksi per jenis konsumsi bahan bakar, emisi CO2, dan harga listrik. Balmoral, model sektor ketenagalistrikan, dan LEAP, model total energi. Skenario perkiraan energi, skenario BAU, data BPS menunjukkan pertumbuhan real ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah 5,07% dan 5,17% berdasarkan APBN 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 targetan mencapai 5,3%. Selain itu, data publikasi Bappenas Visi Indonesia 2045 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2045 sekitar 5,6%. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat skenario permintaan energi Indonesia jangka panjang karena secara statistik setiap pertumbuhan ekonomi pada umumnya dibarengi dengan pertumbuhan permintaan energi. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang analisis ekonomi biaya pembangkitan energi fosil dalam minyak bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.